Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa Kamen Rider yang memperoleh form baru melalui penggunaan driver tambahan. Nah, pada video kali ini, pembahasan tersebut akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Soalnya masih ada cukup banyak rider lain juga yang mendapatkan form baru berkat hadirnya driver baru mereka. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 form Kamen Rider yang terbentuk dari driver baru. Mau tahu form apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Jin Burning Falcon, Kamen Rider Zero One. Jin Burning Falcon adalah final form dari Kamen Rider Jin yang menandai titik puncak perkembangan kekuatannya. Untuk mengakses form ini, Jin memanfaatkan Burning Falcon Progress Key yang diaktifkan melalui Jaya Slicer, yaitu sebuah Henshin device generasi terbaru yang dirancang khusus untuk meningkatkan potensi rider. Perpaduan keduanya menghadirkan peningkatan signifikan dalam hal kemampuan bertarung, mulai dari kecepatan gerakan yang lebih ekstrim, daya hancur serangan yang jauh lebih mematikan, hingga akurasi serangan yang lebih presisi. Dan Jaya Slicer sendiri merupakan bentuk penyempurnaan dari Aim Shot Riser, dan konsep desain yang menonjolkan motif pisau sebagai simbol ketajaman dan kekuatan. Alat ini diproduksi secara eksklusif oleh Jaya Enterprise sebagai senjata generasi terbaru. Dan setelah tubuh Jin berhasil dibangkitkan kembali, perangkat ini lalu diserahkan kepadanya oleh Williamson Yotagaki. Dan munculnya Jin Burning Falcon ini tidak hanya menjadi bukti kebangkitannya, tetapi juga menegaskan bahwa ia kini berada di level kekuatan yang menjadikannya salah satu rider terkuat dan paling berbahaya di antara rekan maupun lawannya saat itu. Di nomor yang kedua ada Arc Horobi, Kamen Rider Zero One. Arc Horobi merupakan final form dari Kamen Rider Horobi, yaitu sebuah wujud yang menjadi representasi penuh dari karakter serta kekuatannya. Untuk mengakses form ini, Horobi menggunakan Zetsumetsu Driver yang diintegrasikan dengan Arc Scorpion Progress Key, dan perpaduan antara keduanya melahirkan transformasi yang memberikan peningkatan kekuatan luar biasa, baik dari segi fisik, daya tahan, maupun kemampuan ofensif. Salah satu aspek paling menarik dari Arc Horobi ini adalah kemampuannya untuk memunculkan berbagai jenis senjata secara otomatis setelah proses transformasi. Senjata-senjata ini muncul dan tersebar di sekitar area pertarungan, sehingga Horobi memiliki akses instan untuk memilih senjata yang paling sesuai dengan situasi. Dan kemampuan ini bukan hanya memperluas gaya bertarungnya, tetapi juga meningkatkan efektivitas serangan serta membuatnya sangat adaptif di medan pertempuran. Dan keunggulan ini, Arc Horobi tidak lagi terbatas pada kemampuan close combat semata. Ia mampu mengombinasikan pertarungan jarak dekat dengan penggunaan senjata yang beragam, lalu menciptakan strategi yang dinamis dan juga sulit diprediksi. Di nomor yang ketiga ada Falcon Lone Wolf, Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Falcon Lone Wolf merupakan extra final form kedua milik Fua Isamu dalam seri Kamen Rider Zero One. Untuk mengakses wujud ini, Fua memanfaatkan Zero One Driver yang dipadukan dengan Dire Wolf Zetsu Meraiski, dilengkapi dengan Assault Grip yang terpasang pada Progress Key tersebut. Kombinasi ini menghasilkan transformasi yang menempatkan Fua pada puncak kekuatannya, dan peningkatan besar dalam kecepatan, daya serang, dan kemampuan bertarung. Dan driver ini diperoleh Fua setelah mendapatkan izin langsung dari Hiden Aruto, yang mengingat perangkat Henshin lamanya yaitu Aim Shot Riser telah dihancurkan oleh Kamen Rider Metsubojin Rainet. Dan hal ini sekaligus menjadi simbol tekad baru Fua untuk terus bertarung meski kehilangan senjata utamanya. Namun wujud Lone Wolf ini tidak sepenuhnya sempurna. Meskipun memiliki statistik tempur yang tinggi, form ini menyimpan kelemahan serius berupa kestabilan energi yang buruk. Akibatnya pengguna beresiko mengalami cedera fisik yang parah bila transformasi digunakan dalam durasi yang terlalu lama. Dengan kata lain, wujud ini adalah pedang bermata dua, yaitu memberikan kekuatan luar biasa, tetapi juga menuntut harga yang tidak ringan kepada penggunanya. Di nomor yang keempat ada Cross Charge, Blizzard, dan Prime Rogu, Kamen Rider Build. Dalam perjalanan cerita Kamen Rider Build, terdapat 3 rider penting seperti Rogu, Cross G, dan Gris, yang pada kemunculannya sama-sama menggunakan sekelas driver sebagai perangkat transformasi. Namun seiring perkembangan cerita, ketiganya memperoleh kekuatan baru melalui build driver yang kemudian menghadirkan wujud mereka masing-masing. Seperti pada Banjo, ia menggunakan build driver dengan Dragon Pool Battle untuk berubah menjadi Kamen Rider Cross G. Namun menariknya, alur Banjo sedikit berbeda, sebab ia sempat berganti perangkat dari build driver ke sekelas driver lalu kembali lagi ke build driver. Dan hal ini menegaskan posisi Banjo sebagai rider dengan jalur perkembangan yang unik sekaligus tidak terduga. Lalu untuk Kazumi, ia memperoleh kekuatan final formnya melalui build driver dengan menggunakan North Blizzard Full Battle yang juga dikenal sebagai Frozen Soulfire. Kombinasi ini memberikan akses ke wujud Kamen Rider Grace Blizzard, yaitu sebuah bentuk penuh pengorbanan yang pada akhirnya menjadi puncak sekaligus penutup perjalanan Grace sebagai Kamen Rider.
Dan terakhir ada Gentoku yang mencapai wujud final formnya yaitu Kamen Rider Frame Rogu. Untuk mengakses wujud ini, ia menggunakan Frame Rogu Full Battle yang dipasangkan ke Build Driver. Dan form ini mempresentasikan evolusi terakhir dari seorang Gentoku, sekaligus melambangkan penyempurnaan karakternya yang telah melewati banyak konflik dan pertarungan. Di nomor yang kelima ada Grateful Damacy, Kamen Rider Ghost. Grateful Damacy merupakan super form dari Kamen Rider Ghost yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan kekuatan Takeru. Untuk mengakses ke wujud ini, Takeru menggunakan driver baru yang bernama Icon Driver G, yaitu sebuah Henshin device yang tergolong unik karena telah dilengkapi dengan Transcend Suite tersendiri tanpa perlu bergantung pada ikon tunggal seperti form sebelumnya. Keistimewaan utama dari Grateful Damacy ini adalah kemampuannya untuk memanggil dan memanifestasikan 15 Parka Ghost yang telah menjadi bagian dari kekuatan Ghost itu sendiri. Masing-masing Parka Ghost dapat dipanggil lengkap dengan senjata khas mereka, sehingga Ghost memiliki fleksibilitas tinggi dalam pertarungan, baik untuk menghadapi banyak musuh sekaligus maupun melawan musuh tunggal dengan strategi khusus. Dan wujud ini tidak hanya melambangkan peningkatan kekuatan secara fisik, tetapi juga menegaskan hubungan mendalam antara Takeru dengan ke-15 roh pahlawan yang telah menjadi pondasi perjalanannya. Dan demikian, Grateful Damacy adalah representasi dari sinergi dan rasa terima kasih Takeru kepada para Parka Ghost yang telah mendukungnya sejak awal. Di nomor yang ke-6 ada Duke, Zangetsu, Baron, dan Ryugen, Kamen Rider Gaib. Dalam Kamen Rider Gaim, kita mengetahui bahwa para rider seperti Duke, Zangetsu, Baron, dan Ryugen pada awalnya sama-sama menggunakan Sengoku Driver sebagai perangkat utama untuk melakukan transformasi ke wujud rider mereka. Namun seiring perkembangan cerita, para rider ini secara bertahap memperoleh driver baru yang bernama Genesis Driver, yaitu sebuah Henshin device generasi terbaru yang memiliki teknologi lebih canggih dibandingkan Sengoku Driver. Seperti pada Kamen Rider Duke, awalnya ia menggunakan Sengoku Driver, namun kemudian beralih ke Genesis Driver dan mengaktifkan Lemon Energy Lockseed pada Genesis Driver tersebut. Ia dapat berubah menjadi Kamen Rider Duke Lemon Energy Arms yang menandai peningkatan besar dalam kekuatan tempurnya. Lalu untuk Kamen Rider Zangetsu, perjalanan transformasinya serupa dengan Kamen Rider Duke. Dari awal ia menggunakan Sengoku Driver sebagai Kamen Rider Zangetsu, lalu ia kemudian mengakses Genesis Driver dan Melon Energy Lockseed untuk menjadi Kamen Rider Zangetsu Melon Energy Arms. Lalu untuk Kamen Rider Baron dan Ryugen, pada awalnya kedua rider ini hanya mengandalkan Sengoku Driver dengan Lockseed standar. Lalu kemudian mereka memperoleh akses tambahan ke Genesis Driver dan Energy Lockseed yang memungkinkannya berubah menjadi Kamen Rider Baron Lemon Energy Arms dan Kamen Rider Zangetsu Melon Energy Arms. Yang meskipun dalam wujud ini bukan wujud utama atau final mereka, tapi form ini tetap memberikan dorongan kekuatan baru yang memperluas gaya bertarungnya. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Next Phase, Kamen Rider Phase. Next Phase adalah wujud terbaru dari Inoue Takumi sang Kamen Rider Phase yang menandai evolusi baru dari kekuatan Phase setelah sekian lama. Transformasi ini dapat diakses melalui Phase Driver Next, yaitu sebuah Henshin device generasi terbaru yang dikembangkan dengan teknologi jauh lebih canggih dibandingkan Phase Driver versi awal. Dari segi tampilan, Next Phase menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Jika wujud original Phase lebih menekankan desain mekanikal khas era awal 2000-an, maka Next Phase ini tampil dengan nuansa futuristik yang modern. Dan elemen utama yang membedakannya adalah integrasi teknologi berbasis AI dan smartphone system, sehingga kesan digital dan high-tech-nya sangat terasa dalam desain maupun fungsinya. Dan wujud ini tidak hanya sekedar peningkatan visual, tetapi juga membawa upgrade besar pada sisi kemampuan bertarung. Dan dukungan teknologi terbaru, Next Phase memperoleh peningkatan dalam kecepatan respon, kecerdasan tempur berbasis data, hingga efisiensi energi yang menjadikannya lebih unggul daripada form aslinya. Secara keseluruhan, Next Phase ini mempresentasikan bagaimana teknologi baru dapat membawa Kamen Rider klasik menuju level kekuatan yang lebih modern dan relevan. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 form Kamen Rider yang terbentuk dari driver baru. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.